saudara dalam keadaan sehat ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menyiapkan tidur tadi. Apa? Tidur tadi malam tidur nggak? Oh, iya, alhamdulillah nyenyak. Biasanya kayak so dulu ya. Baik, saudara dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok disertasi selama 10 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan kesempatan bagi para penguji. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana nahmad wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad wa ba'd. Yang kami hormati, kami takzimi Ketua Penguji Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG, yang kami hormati Sekretaris Dr. Abdurrahman MUD, yang sangat kami banggakan promotor saya, beliau yang terhormat Profesor Kiai Haji Master Hilmi PhD. Kemudian co-promotor kami yang kedua yaitu Dr. Hajah Suryani yang hari ini sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau segera pulih kembali. Al-Fatihah. Selanjutnya yang kami hormati para penguji eksternal, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Turhanyani, matur nuwun Prof. Kemudian Profesor Dr. Abdul Muhid, dan yang terakhir Profesor Dr. Husairi. Kemudian yang sangat kami hormati, kami muliakan para hadirin hadirat yang mungkin bisa saya kenalkan karena banyak yang belum kenal ini Prof. Yang paling pertama adalah ibu saya dari Tulungagung Prof. Beliau sangat mendambakan anaknya itu bisa berdiri promosi doktor. Makanya alhamdulillah hari ini saya bisa membahagiakan beliau minimal itu. Tapi biasanya kalau seperti ini nanti minta profesor. Mudah-mudahan yang penting saya direstui oleh ibu saya. Kemudian yang sangat kami takdimi Abah Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil, yang luar biasa. Beliau ini mertua saya ini Prof. Ini Abah Jazil. Kemudian yang kedua Umi saya, Umi Lubna, yang selalu mendoakan anak-anaknya. Kemudian ada bude-bude ya, yang sangat kami takdimi. Ada yang dari Tulungagung perwakilan Bude Dr. Hajah Aisyatul Mukminah SPOG, matur nuwun Bude kawipun. Dan ada Bude Sakin yang dari Tulungagung perwakilan. Kemudian ada Pak D dan Om dari Sampang, karena sebagian darah saya ini ada darah Sampang, Madura. Jadi ada yang dari Sampang. Terima kasih Pak Hasan, Om Khalil, dan seluruh yang menyertainya, ada Om Fi, Om Mul, dan semuanya. Kemudian ada adik-adik saya, ada teman-teman yang baru 2 jam doktor ini, Pak Zaki, Pak Toha, Pak Arifin, Pak Iqbal, dan Pak Barudin. Teman-teman semuanya, Bu Nisa, yang kami hormati, yang juga yang baru datang, matur suwun Yai Rahmat Yulianto dan Yai Haris dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan the last but not least,
yang terakhir tapi yang paling penting ini sebenarnya. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah istri saya. Nah, ini istri saya alhamdulillah bisa mendampingi. Kalau tadi disinggung oleh Prof. Muhyiddin tadi malam nyenyak atau tidak, kalau sudah punya istri insya Allah nyenyak, Pak. Kalau belum itu tanya Gus Iqbal. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Mohon izin untuk menyampaikan hasil riset yang sudah kami lakukan. Bapak Ibu bisa mengakses sebagian apa yang saya sampaikan ini di online, di buku online. Alamatnya s.id/basam 2024. s.id/basam double S kecil semuanya tanpa spasi 2024. Latar belakang, jadi judul disertasi saya ini adalah hubungan antara keyakinan epistemologi, berpikir reflektif, dan motivasi dengan prestasi siswa pada rumpun mata pelajaran PAI di Madrasah Aliyah Surabaya. Kenapa peneliti memilih judul ini? Karena ada satu keresahan akademik. Yang pertama yaitu yang disampaikan oleh Mois, seorang peneliti yang mengatakan dalam penelitiannya yang berjudul Unrevealing the Myths of Academic Achievement in Islamic Education in Indonesia. Beliau menggarisbawahi bahwasanya anak-anak madrasah aliyah itu menurut penelitiannya itu untuk mendapatkan pekerjaan itu sangat susah karena lulusannya adalah lulusan madrasah. Nah, ini menurut dia adalah sebuah mitos, betul atau tidak? Nah, hasilnya bahwasanya kenapa anak-anak madrasah atau siswa madrasah itu susah untuk mendapatkan pekerjaan, bersaing di tingkat labor menurut Mois. Menurut Mois bahwasanya ada satu hal yang sangat fundamental, yaitu lemahnya dalam kognitifnya atau dalam berpikirnya. Nah, karena ada keresahan akademik itu, kemudian peneliti melihat bahwasanya ini harus dibantah. Ini sangat penting ini. Lulusan madrasah kok tidak bisa bersaing di ranah pekerjaan. Ini menjadi satu keresahan tersendiri. Kemudian kenapa kok di Surabaya? Nah, di Surabaya ini persaingan tenaga kerja ini sangat tinggi. Para penyedia pekerjaan ini menganggap bahwasanya tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah tenaga kerja yang harus mempunyai prestasi yang tinggi. Nah, salah satu prestasi yang dilihat adalah prestasi akademiknya. Kemudian ada variabel-variabel yang dikaitkan oleh peneliti. Yang pertama adalah keyakinan epistemologi. Keyakinan epistemologi ini di dalam pendidikan agama Islam ini sangat jarang ditemui penelitiannya. Kenapa? Karena hasil pencermatan peneliti melalui Fosbiwe, kemudian melalui Google Scholar dan lain sebagainya, itu belum ada yang meneliti tentang bagaimana keyakinan epistemologi ini pengaruhnya itu sangat tinggi sekali dengan prestasi akademik. Kenapa? Nah, ini sebuah pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. Nah, kenapa kok keyakinan epistemologi? Karena di banyak penelitian yang digagas oleh namanya adalah Guo, kemudian ada Pan, banyak sekali penelitian yang meneliti bahwasanya keyakinan epistemologi itu sangat berpengaruh atau sebagai prediktor untuk melihat atau memperoleh prestasi akademik, tetapi bidangnya adalah bidang sains. Ini yang menarik. Kemudian
setelah epistemological belief atau keyakinan epistemologi ternyata ada hubungannya dengan berpikir reflektif. Berpikir reflektif. Keyakinan epistemologi itu apa? Keyakinan epistemologi itu adalah sebuah keyakinan bagaimana seseorang itu tahu atau seseorang itu bagaimana seseorang itu mengetahui tentang pengetahuan ya dan memperoleh pengetahuan, bagaimana pengetahuan itu didapatkan dan bagaimana pengetahuan itu diketahui oleh seseorang. Ini adalah keyakinan epistemologi. Keyakinan epistemologi seperti ini mempunyai 5 indikator. Yang pertama indikatornya adalah certain knowledge atau keyakinan yang pasti. Karena ketika anak-anak itu mempunyai keyakinan yang pasti terhadap sebuah pengetahuan, maka pengetahuan itu akan implementasikan di dalam kehidupannya atau di dalam cara dia untuk menjawab soal. Kemudian yang kedua adalah innate ability. Innate ability itu adalah kemampuan bawaan. Nah, kemampuan bawaan ini ketika anak-anak melihat bahwasanya, oh ternyata saya ini tidak bisa belajar akidah akhlak contohnya, atau saya ini tidak bisa menghafal hadis, atau saya ini tidak paham hadis. Nah, itu menganggap bahwasanya innate ability itu memang lumrahnya seperti itu. Tetapi sebenarnya itu bisa didorong, dipush dengan belajar. Kemudian yang ketiga adalah quick learning. Bagaimana anak-anak harus bisa belajar secara cepat. Kenapa? Karena hari ini perkembangan ini sangat luar biasa. Saat ini sudah, sedang dan akan terjadi sebuah kelebihan informasi. 1 detik ini saja sudah berbagai macam, berjuta macam informasi, pengetahuan yang dihasilkan. Itu harus membutuhkan yang namanya quick learning. Kemudian yang selanjutnya adalah simple knowledge. Simple knowledge itu adalah pengetahuan yang sederhana. Jika anak-anak itu menganggap bahwasanya contohnya misi hijrah Nabi Muhammad SAW dalam pelajaran SKI itu hanya dilihat dari sisi historinya saja, maka itu kurang mendalam. Kalau bahasanya Prof. Mukti yang hari ini kan deep learning. Karena berbagai macam penelitian mengatakan bahwasanya ketika anak itu mempunyai keyakinan epistemologi yang tinggi, maka dia ini akan mempunyai deep level strategi di dalam pembelajarannya. Ketika keyakinan epistemologi itu rendah, maka dia akan mendapatkan surface level strategi atau hanya permukaannya saja yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah Omson authority. Omson authority adalah sebuah bagaimana seseorang itu harus yakin kepada otoritas yang lebih tahu. Dalam hal ini ada guru, dalam hal ini ada kiai. Bagaimana seorang anak itu harus yakin kepada kiai, yakin kalau puasa itu bisa sehat. Bagaimana anak itu bisa yakin kalau manut dengan perintah kiai, maka dia akan barokah selamat. Nah, keyakinan-keyakinan itulah yang harus dipush, yang harus ditingkatkan di ranah anak-anak madrasah aliyah. Kemudian melihat seperti itu, ada 7 rumusan masalah yang peneliti angkat. Yang pertama, bagaimana atau hubungan antara keyakinan epistemologi dengan prestasi, dan sampai terakhir nanti ada 7. Kemudian metode yang digunakan adalah metode survei dengan analisis structural equation modeling dengan SEM. Maka peneliti ingin melihat hubungannya ini seperti apa, menarik atau tidak. Kemudian yang dihasilkan dari penelitian ini menyatakan bahwa 1, ternyata keyakinan epistemologi, reflective thinking, dan motivasi anak-anak di dalam meningkatkan prestasi akademik ini signifikan, tetapi nilainya rendah. Rendah ini banyak faktornya. Kenapa? Karena 1, mungkin anak-anak masih belum bisa yakin 100% dengan apa yang dikatakan dengan Omson authority. Atau mungkin anak-anak juga belum bisa melakukan sebagai deep learning strategi tadi,
yang dimotori oleh reflective thinking. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ketua Penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Basam sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam disertasinya tidak lebih dari 10 menit, tepatnya 9 menit. Hasil ujian oleh Ketua Penguji yang kami hormati Profesor Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan tim sidang ujian disertasi tahap kedua terbuka program Doktor Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya nomor B/UN-07-9-2-000-D/00.9/12/2024. Berdasarkan rapat tim penguji ujian disertasi tahap kedua, dengan ini dinyatakan bahwa nama Basam Abul A'la NIM 0104042101, tempat tanggal lahir Tulungagung 4 November 1991, program studi pendidikan agama Islam tahun masuk 2021 semester 7. Dengan ini, yang bersangkutan telah lulus dan memenuhi syarat menjadi doktor ke-006 program Doktor Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, predikat dengan pujian. Surabaya, 19 Desember 2024, Dekan Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir MPD, ditandatangani. Terima kasih. Penyerahan tanda kelulusan oleh Ketua Penguji yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG dan Dr. Basam Abdul A'la, disilakan menuju tempat.